Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Haoshen mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram pedang jiwa putih di atas kepalanya saat 6 sayap emas di punggungnya perlahan terbuka. Suara indah keluar dari tubuhnya, seperti jatuhnya mutiara, seperti lonceng pagi. Saat itu, tubuh Long Haoshen tampak menghilang, dan seluruh stadion menjadi penuh dengan warna emas. Bahkan jiwa pedang di tangannya pun sama. Kebetulan ini adalah warna emas transparan, jadi semua kontestan bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Jalur cahaya. Long Haoshen memperhatikan Qiyu Yonghao dengan penuh perhatian, dan mengucapkan kata-kata ini dengan intonasi yang aneh. Detik berikutnya, tubuh Qiyu Yonghao membeku, kemudian gelombang emas yang dalam datang terbang ke arahnya. Dengan cepat terintegrasi ke dalam ruang emas di sekitarnya, Domain of Sword Intent miliknya menjadi lebih lemah dengan kecepatan yang mencengangkan. Jiwa pedang di tangan Long Haoshen menunjuk ke depan, tampaknya mempertahankan jalur aslinya. Tetapi dari tubuhnya, sinar emas berkilau yang tak terhitung jumlahnya dibiaskan, membentuk benang emas di seluruh ruang, kusut dan spiral, untuk akhirnya bergabung dengan 6 sayap di punggungnya, yang menjadi lebih kokoh dan mempesona. Dua kilatan cahaya keemasan sebelumnya di dadanya terus berulang dengan interval yang lambat. Ini adalah domain saya, yang dikenal sebagai cahaya. Dalam domain saya seperti dewa cahaya. Anda adalah satu-satunya orang lain yang pernah memasuki domain saya. Maaf, tapi energi spiritual Anda di bawah saya, dan setiap energi spiritual dari pembangkit tenaga listrik elemen cahaya di bawah saya serta kekuatan cahaya mereka akan dilucuti dan diberikan kepada saya. Selama pengikatan cahaya, Long Haoshen masih berdiri di sana dengan tenang, tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Cahaya terang di tubuhnya menyebar dengan tenang, dan bahkan 6 sayap dan pedang panjang di tangannya tidak lagi. Di depannya, Qiyu Yonghao duduk di tanah dalam keadaan jompo. Melihat Long Haoshen, Qiyu Yonghao saat ini penuh kejutan. Setelah bertemu dengan Wang Yuan, Qiyu Yonghao mencoba beberapa kali untuk menebak tingkat kekuatan Long Haoshen, tapi dia tidak berharap kultivasinya benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Tidak hanya energi spiritualnya di bawah Haoshen, tetapi sebagian besar dari semua kekuatan domain Haoshen terlalu menakutkan. Bagaimana kekuatan domain bisa mencapai tingkat seperti itu? Hanya dengan berdiri di wilayahnya, energi spiritualnya sepenuhnya dilucuti dan dipindahkan ke wilayah itu, bahkan membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia adalah dewa cahaya di dalam wilayah kekuasaannya. Berapa level domain seperti itu? Tidak pernah ada domain yang sebanding dalam sejarah umat manusia, dan domain ini sangat jelas bukan hanya kutukan dari pembangkit tenaga listrik elemen ringan, tetapi juga memiliki tingkat kekuatan yang sangat besar. Di ruang tunggu kuil ksatria, Chen Zidian telah berdiri di beberapa titik. Menonton Long Haoshen di tengah lapangan, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tersenyum. Anak muda, saya benar-benar tidak berharap Anda bahkan membuat saya merasa gatal. Saya benar-benar ingin melihat efek yang akan dimiliki domain cahaya Anda jika Anda menghadapi saya. Qiyu Yonghao kalah. Jadi kepala kuil prajurit dan wargot Qiyu Yonghao yang paling kuat benar-benar kalah begitu saja. Pemuda yang sangat tampan itu baru saja merilis domainnya sendiri, dan kemudian kepala kuil prajurit dikalahkan. Tingkat kekuatan apa yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Long Tianying juga berdiri, dipenuhi dengan kejutan besar saat melihat Long Haoshen. Apakah itu masih domain? Karena mampu melucuti kekuatan dari makhluk elemental manapun, semua pembangkit tenaga elemen ringan akan benar-benar tidak berdaya di dalamnya. Ini sepertinya sudah melampaui level domain. Bahkan sebagai Sion of Light, yang dipilih dewa, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan mengendalikan yang begitu ringan. Ini sepertinya sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Dewi Cahaya sejati. Tetapi seorang dewa harus menjadi makhluk yang tidak nyata, hadir pada saat yang sama di setiap sudut dunia. Memang, jika Long Haoshen hanyalah pilihan dewa, dia tidak mungkin memiliki domain seperti itu. Tapi dia bukan lagi hanya pilihan dewa. Konstitusinya telah menyatu dengan pembuluh darah Sion of Light Elux, dia berhasil berevolusi ke tingkat yang baru. Dan setelah lebih dari 4 tahun mengasingkan diri, rekan-rekannya dan dia membuat kemajuan kualitatif. Dan salah satu di antara mereka yang membuat kemajuan terbesar memang dia. Energi spiritual internal bawaan Long Haoshen sudah menembus batas melebihi 120. Dia tidak memiliki fisik Sion of Light lagi, tetapi fisik seperti dewa cahaya. Dengan kata lain,
dia sudah menjadi setengah dewa dalam arti tertentu di dunia esensi cahaya. Jadi, hanya dalam level abstrak, dia saat ini pada dasarnya telah naik ke level setengah dewa yang sama dengan Kaisar Dewa Iblis, dengan hanya kultivasinya yang masih jauh tertinggal. The Holy Necromancer Elux meninggalkannya keajaiban cahaya. Long Haoshen perlahan berjalan ke depan, mendukung Qiu Yonghao untuk berdiri dari tanah. Saat ini, Qiu Yonghao sudah merasakan energi spiritualnya sendiri terisi kembali di dunia luar, tetapi keterkejutannya masih sama. Long Haoshen menunjukkan senyum padanya, jika kepala kuil Qiu memiliki minat, mari kita diskusikan tentang jiwa pedang ketika kita punya waktu. Qiu Yonghao menunjukkan senyum pahit, jadi bagaimana dengan jiwa pedang itu? Domain Anda, seharusnya lebih baik disebut domain Dewa Cahaya. Saya tidak tahu bagaimana Anda mencapai itu, tetapi saya dapat merasakan bahwa Anda hanyalah penguasa cahaya di wilayah Anda. Long Haoshen tersenyum padanya, sebenarnya tidak sekuat yang kau bayangkan. Meskipun keadaan saya luar biasa, domain ini memberi saya pedang bermata dua. Konsumsi energi spiritualnya yang ringan 10 kali lipat dari domain biasa, mempertahankannya selama 1 detik sudah menghabiskan 10.000 energi spiritualku. Qiu Yonghao tidak menyangka Long Haoshen akan begitu terbuka. Mengangguk padanya, dia menjawab, mari kita bicara setelah pertemuan agung kuil ini berakhir. Mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan situs. Senyum Long Haoshen masih sama, tapi dia sedikit kecewa. Dari kata-kata Qiu Yonghao disimpulkan bahwa dia tidak ingin mereka memiliki lebih banyak kontak sampai pertemuan agung kuil ini berakhir. Dalam sekejap, Long Haoshen keluar dari ruangan dan mengambil gaunnya, melakukan penghormatan ksatria di depan kerumunan kuil ksatria, sebelum berjalan perlahan kembali ke jajaran Bright Glimmer of Hope. Kali ini, bahkan Long Tianying melakukan hal yang sama seperti pesaing lainnya dari kuil ksatria dan memberi hormat kembali. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai penatua, Long Tianying benar-benar ditundukkan oleh kekuatan cucunya. Pertempuran antara Long Haoshen dan Qiu Yonghao ini berlangsung untuk waktu yang singkat, tetapi orang-orang yang cerdas semua bisa mengatakan bahwa kemampuan Long Haoshen telah sepenuhnya menekan Qiu Yonghao. Baik itu dalam niat pedang atau atribut unsur, dia baru saja membatasi Qiu Yonghao terlalu banyak. Kesenjangan antara mereka berdua awalnya tidak terlalu lebar, tetapi keunggulan atribut dan domain Long Haoshen memungkinkan dia untuk dengan mudah mengambil kemenangan ini. Mata Li Zengzi tenang, duduk kembali di kursinya. Menutup kedua matanya, dia tampak berpikir dengan tenang. Di antara para pesaing, tatapan Tan Wan menjadi sangat kosong, tubuhnya bergetar ringan. Saat ini, dia merasa tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia sebenarnya sudah begitu kuat. Dia sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan kepala kuil. Dan kultivasi Qiu Yonghao tentu saja tidak menempati peringkat terakhir di antara para kepala 6 kuil besar. Setidaknya pemimpin kuil ksatria Long Tianying tidak serta-merta mencapai kemenangan melawannya jika tahta surgawinya tidak ditambahkan kebersamaan. Tapi Long Haoshen menang begitu saja. Domain macam apa itu? Untuk memiliki domain sendiri di bawah usia 30. Mungkinkah dia benar-benar utusan surga, yang dikirim untuk memimpin umat manusia mengalahkan iblis? Bahkan jika dia adalah murid langsung dari Li Zengzi, saat ini kepercayaan diri Tan Wan jelas sedikit terguncang. Pertarungan ini secara alami tidak hanya mengejutkannya, tetapi terlalu banyak orang lain yang memiliki pemikiran serupa. Seorang pria muda di bawah usia 30 tahun yang sudah memiliki wilayahnya sendiri, dan cukup kuat untuk membuat kepala kuil prajurit tidak memiliki peluang. Jenius seperti itu bahkan belum pernah muncul dalam sejarah aliansi kuil. Sion of Samsara dan pengguna pedang suci sebelumnya sepertinya tidak ada yang istimewa di depannya. Mungkin dia benar-benar akan memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis dalam waktu dekat. Untuk sesaat, penampilan beberapa petinggi netral dari aliansi kuil di Bright Glimmer of Hope mulai bersemangat. Tidak ada orang lain yang akan percaya bahwa pasukan perburuan iblis ini mungkin hanya ada di sana untuk meningkatkan pengalaman bertarung mereka sendiri. Kompetisi terus berlanjut, dan sisa pertempuran masih ditonton dengan penuh semangat meskipun bentrokan antar domain seperti pertempuran antara Long Haoshen dan Qiu Yonghao belum muncul lagi. Lagi pula, orang yang memegang domain mereka sendiri terlalu sedikit. Ketika pertempuran ke-95 berakhir, hari sudah larut malam, dan waktunya telah tiba untuk hasilnya diumumkan.
Suara inspirasi kekaguman Chen Zidian bergema di seluruh stadion. Untuk hari pertama pertemuan Agung Kuil, lebih dari 90 pertandingan telah berakhir. Akibatnya, Kuil Ksatria memiliki 24 orang yang tersisa. Kuil Penyihir, 21. Kuil Spiritual, 16 tahun. Kuil Pembunuh, 14. Secercah Harapan, 10. Kuil Prajurit, 10. Sekarang setelah putaran pertama selesai, total poin akan mulai dihitung mulai saat ini dan seterusnya. Hasilnya seperti yang diharapkan banyak orang, dengan satu-satunya variabel tambahan adalah regu perburuan setan cerah Secercah Harapan. Jangan membuat penilaian tergesa-gesa hanya karena Secercah Harapan ada di bawah bersama Kuil Prajurit. Kemegahan mereka jauh lebih besar dari kelima kuil. Dari 10 orang, mereka telah mencapai 10 kemenangan, mencapai tingkat kemenangan 100%. Apa hasil gemilang itu? Faktanya, kuil lainnya memiliki total 36 orang pada awalnya, tetapi kuil Ksatria yang paling kuat pun hanya mencapai tingkat kemenangan 2/3. 5 kuil yang berpartisipasi juga mengarahkan perhatian mereka pada pasukan perburuan iblis cerah Secercah Harapan dengan penuh perhatian. Mereka menemukan dengan kaget bahwa 8 dari 10 orang yang membentuk pasukan ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, sisanya mencapai puncak langkah ke-8. Dan, di antara barisan mereka ada 5 ksatria muda, pemimpin mereka Long Haoshen, Han Yu, Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi. Tanpa ragu, kelima orang ini dikenal sebagai generasi muda kuil ksatria. Penampilan mereka menyebabkan tingkat perubahan yang berbeda pada orang-orang yang lebih condong ke kuil penyihir. Dengan mereka kembali, siapa yang berani menegaskan kuil ksatria tidak memiliki generasi muda untuk membuat mereka terus maju? Di antara 5 ksatria muda ini adalah 3 dari langkah ke-9 dan 2 dari langkah ke-8, dengan 1 di lot dengan domainnya sendiri, dan yang telah menang melawan kepala kuil prajurit. Jika pertempuran kemenangan mereka adalah sebagai perwakilan dari kuil ksatria, apa yang akan terjadi dengan tingkat kemenangan kuil ksatria? Tanpa ragu, beberapa dari 5 pasti akan menjadi ksatria surgawi dari generasi baru. Dan bagi kuil ksatria, memiliki ksatria surgawi sebagai pemimpin akan membuat superioritas mereka berlangsung selamanya. Kekasaran besar Simasian mengejutkan banyak orang, tetapi yang paling mengejutkan adalah kemenangan Long Haoshen atas Qiu Yonghao. Secercah Harapan dan nama Long Haoshen semuanya terukir dalam di tengah-tengah setiap petinggi dari aliansi kuil. Bahkan masa yang sangat lemah pun dapat mengetahui kekuatan Long Haoshen, karena bagaimanapun juga, dia menang melawan kepala kuil prajurit. Tengah malam, di luar stadion besar aliansi, banyak penonton langsung tidur di tanah, karena mereka ingin mempertahankan tempat duduk mereka yang bagus untuk hari berikutnya, dan bahkan membawa jatah dan air. Hari pertama pertemuan agung kuil ini telah membawakan mereka banyak kejutan besar. Yang ini benar-benar jauh lebih cemerlang dari yang sebelumnya, terutama untuk penampilan para pembangkit tenaga muda ini yang mengangkat anak-anak muda dari kota suci menjadi sangat bersemangat. Nama Secercah Harapan ini tersebar luas di mana-mana di kota, dan ke seluruh aliansi, kota suci ini berada di pusatnya. Perlahan berjalan menjauh dari pertemuan besar kuil, Long Haoshen dan rekan-rekannya keluar, menuju markas besar aliansi kuil. Setelah hari kompetisi ini, mereka sudah tidak bisa lagi tinggal di hotel seperti dulu, jika tidak, mereka tidak akan bisa tenang. Tempat peristirahatan mereka menjadi kuil ksatria sebagai gantinya. Long Tianying berjalan menjauh dari stadion dengan senyum lebar di wajahnya tanpa menunggu ksatria yayasan emas lainnya, banyak orang datang kepadanya dengan tergesa-gesa. Tercepat untuk bergegas di sini adalah Li Xin. Sebelum dia bisa mendekat, seorang ksatria yayasan emas menghalangi jalannya, tetapi sebagai ksatria yayasan Mithril, ksatria yayasan emas semuanya mengenalinya. Li Xin selanjutnya adalah salah satu kandidat untuk berpartisipasi dalam pertemuan agung kuil. Bahkan sebelum Li Xin membuka pintu, Long Tianying mengangguk padanya, "Ikuti aku." "Kami juga datang." Dua suara jelas keluar, Feng Linger dan Ye Weiyang. Meskipun Ye Weiyang melakukan yang terbaik untuk menghentikannya, pada akhirnya, itu tidak cukup untuk membujuk Feng Linger. Pertandingan telah berakhir, kru Long Haoshen sudah pergi, dan karena mereka memiliki 4 ksatria di tim mereka, sisi kuil ksatria secara alami adalah tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk tinggal. Long Tianying tersenyum kepada mereka, "Kalian berdua, ikutlah kalau begitu."
Tepat setelah mengatakan ini, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat sayap spiritual merah menyala yang besar menghilang, saat sesosok mendarat tepat di depannya, kepala pembantu kuil penyihir, Lin Chen. Kakak panjang, Lin Chen melakukan penghormatan penyihir kepada Long Tianying. Tawa lembut Long Tianying terdengar, jadi, saudara Lin juga ingin kembali bersamaku. Lin Chen memiliki pandangan yang mendesak, dan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata, katakan pada ini untuk pergi menemuiku sebentar. Long Tianying tertawa kecil sebagai tanggapan, baiklah. Orang-orang kecil ini benar-benar telah hilang terlalu lama. Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mencengangkan hari ini. Lin Chen mengerutkan alisnya, diam-diam berpikir, jadi kamu tidak tahu tentang kepulangan mereka. Namun Anda sangat tenang dan tenang pada saat cucu Anda muncul. Untuk membuatku tetap dalam kegelapan seperti itu, mari kita perbaiki ini nanti. Benar saja, kuil penyihir dan kuil ksatria sedang bersaing, jadi dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, terima kasih banyak, Saudara Long. Mengatakan ini, dia dengan ramah tersenyum Li Xin, Siner, kamu tidak perlu memberiku wajah apapun, cukup perbaiki dia dengan keras. Setelah mengatakan ini, dia memberi hormat sekali lagi kepada Long Tianying sebelum berbalik dan pergi. Li Xin, Feng Linger dan Ye Wei yang mengikuti Long Tianying di markas besar aliansi. Long Tianying membubarkan ksatria Yayasan Emas, lalu memberitahu ketiganya, ikuti aku kalian bertiga. Mereka mendengar suara hangat bergema tepat setelah mereka memasuki area kuil ksatria di markas aliansi. Kak, Long Haoshen tanpa jubah berdiri di sana, seolah-olah dia telah mengantisipasi kedatangan mereka, dengan Lin Xin dan Sima Xian berdiri di belakangnya. Haoshen, mendengar Long Haoshen memanggil kakak, Li Xin tidak dapat menahan perasaannya dan dengan cepat melangkah dan memeluknya erat-erat. Long Haoshen menganggap Li Xin seperti kakak perempuannya sejauh ini. Saat kakak beradik itu saling berpelukan, Li Xin tiba-tiba berteriak dengan sangat keras. Di belakangnya, Feng Linger dan Ye Wei yang mau tak mau menjadi bermata merah pada reuni ini. Melihat Feng Linger, Sima Xian langsung terlihat kosong, gemetaran ringan meskipun dia sangat kuat. Tapi dia membuat gerakan yang tidak terduga, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mengerutkan bibirnya dengan penuh harap. Feng Linger menggigit bibirnya sendiri, dengan bingung menatapnya, saat kata-kata terselip di celah kecil di antara giginya, Ma Xian. Hadiah. Sima Xian segera berdiri tegak, sebelum dengan cepat mengambil langkah besar menuju Feng Linger. Kamu, berdiri di sana. Feng Linger tiba-tiba berteriak, mengangkat tangannya untuk menunjuk Sima Xian, menggigil lebih kuat. Sima Xian kemudian menghentikan langkahnya, dan dengan lembut berkata, Linger, aku juga ingin memelukmu. Bisakah kita? Anda, Feng Linger berteriak sekali lagi. Sima Xian menggaruk kepalanya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Aku, ini semua salahku. Aku yang salah. Tatapan Feng Linger tiba-tiba menjadi dingin, menatap Sima Xian pada jarak 3 meter darinya untuk dengan dingin menyatakan, Sima Xian, aku datang hari ini untuk memberitahumu bahwa hubungan kita berdua sudah berakhir. Saya sudah memiliki pria lain, jadi bahkan jika Anda berani kembali, jangan pernah mengganggu saya di masa depan. Biarkan semuanya menjadi jelas, saya tidak ingin terlibat dengan Anda lagi. Mengatakan semua itu, dia menarik tangan Ye Wei Yang dan pergi. Tapi hanya dalam sekejap mata, air mata mengalir di wajahnya. Terpisah selama bertahun-tahun, dia mengalami mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, terutama setelah Scarlet Dragon Armor hancur. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali air matanya mengalir. Menunggu dalam kesakitan selalu merupakan siksaan, menyebabkan dia terlalu banyak mengeluh. Sebelum datang ke sini, dia hanya merasa senang dan bersemangat untuk kembali padanya, tetapi ketika mereka benar-benar bertemu, keluhan yang memenuhi dirinya akhirnya tak terkendali, dan menyebabkan dia meledak seperti itu. Sima Xian menjadi kosong ketika melihat Feng Linger yang pergi dengan cepat, benar-benar bingung untuk sesaat. Lin Xin menendang pantatnya dari belakang, idiot, masih belum segera mengejarnya. Untuk apa kamu berdiri dengan bodoh? Apakah kamu benar-benar ingin dia pergi? Ya benar, tendangan yang bagus. Sima Xian segera kembali sadar, sosoknya berkedip dan mengejar Feng Linger dan Ye Wei Yang. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9,
membuatnya cukup cepat untuk mengejar Feng Linger hanya dalam 3 langkah. Meraih bahunya, dia dengan bodohnya menyatakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Linger menoleh dan menatapnya dengan tajam, aku baru saja mengatakan bahwa aku memutuskan hubungan kita. Anda tidak akan memaksa seorang gadis untuk mematuhi Anda, bukan? Melihat wajahnya yang merah tua dan menangis, si Masian merasakan rasa sakit yang tajam menghampirinya, dan tiba-tiba memeluknya erat-erat. Bahkan jika aku harus melepaskanmu, saya tidak peduli apakah Anda memiliki pria lain. Jika Anda memiliki pria lain, saya akan membunuhnya dan merebut Anda kembali. Jika kamu punya anak, maka dia sudah menjadi milikku, aku hanya akan membunuh ayahnya dan membesarkannya sebagai anakku sendiri. Kamu, apa yang kamu katakan? Feng Linger menggertakkan giginya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, menggaruk kulitnya dengan keras. Namun dia terus memeluk si Masian dengan erat, dan tidak melepaskan cengkeramannya tidak peduli apa yang dia katakan. Melihat pernyataan tirani si Masian, Ye Wei yang di dekatnya merasakan dagingnya terdistorsi, nyaris menertawakannya. Logika apa itu jika dia sudah menikah, bunuh saja pria itu dan rebut anak itu untuk dibesarkan sebagai milikmu, logika aneh apa itu? Dia takut hanya si Masian yang bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi tak perlu dikatakan, Feng Linger benar-benar serius. Dia benar-benar cenderung pada pria pemberani seperti si Masian, berbaring di pelukannya yang lebar dan dikelilingi oleh lengannya. Reaksinya berangsur-angsur menjadi lebih lemah, sampai berakhir seperti Li Xin, menangis keras di pelukan si Masian, yang menjadi bingung, tetapi karena dia tidak berani melepaskannya, dia hanya bisa menghiburnya dengan bahasa yang canggung. Di sisi lain, Lin Xin sudah bergerak lebih dekat ke Long Hao Shen, menepuknya untuk berkomentar, "Hei bos, itu istriku, bukankah seharusnya aku yang memeluknya?" Mendengarnya, Li Xin tiba-tiba mengangkat kepalanya di atas pelukan Long Hao Shen, dan berteriak dengan marah, "Siapa istrimu? Apakah kamu tidak tahu tentang pulang? Tahun-tahun ini, Anda bahkan belum mengirim satu berita pun. Aku sudah menganggapmu sudah mati sejak lama." Dibandingkan dengan karakter Feng Linger yang kuat di luar tetapi lembut di dalam, Li Xin justru sebaliknya. Meskipun kembalinya Lin Xin adalah kejutan dan kegembiraan yang mengejutkan di matanya, meyakinkannya untuk memaafkannya bukanlah hal yang mudah. Long Hao Shen melaporkan kembali ke Li Xin dengan suara lembut, "Kak, jangan salahkan Lin Xin. Ini sebenarnya karena keputusanku yang salah yang membuat kami musnah di tangan iblis. Setelah itu, kami mendapat keberuntungan yang luar biasa dan masuk ke meditasi yang dalam. Setelah bangun, 4 tahun telah berlalu. Jadi bukan karena Lin Xin tidak ingin menghubungimu, tapi kami benar-benar tidak memiliki kesempatan seperti itu."